Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hidayat, dan rekan saya, Hapsari Purwitaningrum, akan menyampaikan dan membahas chapter 10 tentang keterlibatan karyawan dari Robert F. Zilzer dan Ben Dowell dalam bukunya Strategy Driven Talent Management. Pada bab ini, fokus materi yang akan disampaikan mengenai yang pertama mendefinisikan istilah dan beberapa sejarah keterlibatan karyawan. Yang kedua, instrumen dan pendekatan yang digunakan untuk menilai keterlibatan karyawan. Yang ketiga, elemen mana yang paling penting dalam menciptakan keterlibatan karyawan. Yang keempat, pentingnya keterlibatan karyawan di masa depan. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke fokus yang pertama tentang mendefinisikan istilah dan beberapa sejarah keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah salah satu konsep menarik yang muncul setiap beberapa tahun di bidang sumber daya manusia yang didorong oleh kebutuhan bisnis yang intens dan diperkenalkan ke dalam praktik begitu cepat sehingga menciptakan kekhawatiran dan kebingungan dalam komunitas penelitian dan akademik. Dalam istilah luas, keterlibatan karyawan adalah kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara orang dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pada tingkat yang lebih spesifik, menjadi sulit untuk menentukan batas-batas istilah, atau seperti klaim Frank, Finnegan, dan Taylor tahun 2004, sederhana untuk dipahami namun lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur. Ada lagi pendapat mengenai oleh konferensi board membagi komponen dalam 3 kelompok. Yang pertama, hal-hal yang menekankan hubungan kognitif karyawan dengan pekerjaan atau organisasi, seperti peluang pertumbuhan karir atau kompensasi. Yang kedua, mereka yang berfokus pada keterikatan emosional, seperti hubungan dengan atasan atau rekan kerja. Yang ketiga, mereka yang berfokus pada hasil perilaku, seperti perilaku pencarian kerja atau pergantian aktual. Ada lagi pendapat oleh Massey dan Schneider 2008 juga membagi konstruksi keterlibatan ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, keterlibatan sifat seperti pandangan positif tentang kehidupan dan pekerjaan. Yang kedua, keterlibatan negara seperti perasaan energi dan penyerapan. Yang ketiga, keterlibatan perilaku seperti perilaku peran ekstra seperti inisiatif pribadi atau kewarganegaraan organisasi. Banyak instrumen dan pendekatan yang berbeda digunakan untuk menilai keterlibatan menurut Blessing White 2005, Corporate Leadership Council 99, Gallup, lihat Buckingham dan Kaufman tahun 99, serta Harter Smith dan Case tahun 2003. Tetapi kebanyakan dari mereka dalam satu atau lain cara fokus pada elemen inti ini. Yang pertama, kompensasi. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, hubungan dengan bos. Yang keempat, hubungan dengan rekan kerja. Yang kelima, peluang pertumbuhan dan pengembangan karir. Yang keenam, dukungan pekerjaan, kecocokan, dan otonomi. Yang ketujuh, tersedianya program kerja yang fleksibel. Yang kedelapan, tuntutan pekerjaan, misalnya jam perjalanan. Yang kesembilan, keyakinan pada manajemen puncak. Dan yang kesepuluh, kebanggaan di perusahaan. Setiap elemen inti yang tercakup dalam instrumen tertentu mungkin memiliki sejumlah bagian yang terpisah. Misalnya, elemen kompensasi inti dapat dipecah lebih lanjut menjadi 1. Gaji pokok, yang kedua insentif jangka panjang seperti opsi dan stok terbatas, yang ketiga persepsi internal tentang kesetaraan gaji, dan yang keempat persepsi eksternal tentang kesetaraan gaji. Kemudian terkait dengan keterlibatan karyawan, ada lagi pendapat yang pertama oleh Smith, Cortina, Ejerick, dan Wichmann tahun 2003 menyimpulkan bahwa kepribadian adalah prediktor utama dari elemen inti motivasi. Kemudian yang kedua, Massey dan Schneider 2008 menunjukkan bahwa keterlibatan sifat adalah komponen yang tercermin sebagai keterlibatan keadaan psikologis. Kemudian yang ketiga, Heckman dan Altman tahun 75, elemen tempat kerja dan karakteristik pekerjaan
sebagai prediktor atau variabel independen juga merupakan variabel keterlibatan. Dan yang terakhir, yang keempat, Gustafson dan Mumford tahun 95 menunjukkan bahwa kemampuan kepribadian untuk memprediksi kinerja dan kepuasan kerja meningkatkan ketika karakteristik pekerjaan diperhitungkan. Selanjutnya, masuk materi pembahasan yang ketiga. Elemen mana yang paling penting dalam menciptakan keterlibatan karyawan? Buckingham dan Kaufman 1999 menunjukkan bahwa bekerja untuk atasan langsung yang sportif adalah faktor tunggal yang paling penting untuk keterlibatan. Dewan Kepemimpinan Korporat 2004 melaporkan bahwa hubungan karyawan dengan atasannya memiliki dampak 4 kali lipat pada peningkatan upaya kerja diskresioner daripada berbagai pendorong keterlibatan potensial lainnya, termasuk yang terkait dengan gaji, tunjangan, dan kondisi kerja. Skipman 2001A, para eksekutif ini diidentifikasi sebagai talenta terbaik berdasarkan kombinasi peringkat kinerja terbaik selama 2 tahun sebelumnya dan ditempatkan secara mencolok pada daftar perencanaan suksesi. Dewan Kepemimpinan Perusahaan 1999 dari sampel 19 perusahaan sektor manufaktur, keuangan, retail, dan teknologi dan 10.092 karyawan diketahui peringkat teratas yang mempengaruhi ketenagakerjaan yaitu kualitas manajer, gaji pokok, ekuitas eksternal, dan laba positif. Sedangkan peringkat terbawah yaitu penitipan anak di tempat kerja, ukuran perusahaan, ketersediaan telekomuting, dan ketersediaan waktu fleksibel. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari Hapsari Purwitaningrum. Selanjutnya ada keterlibatan praktek. Yang pertama adalah menggunakan manajemen kinerja untuk mendukung pengembangan, mengikuti hasil upaya keterlibatan karyawan. PepsiCo meningkatkan aspek kunci dari proses manajemen kinerja atau PMP untuk menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas manajer bagi orang-orang dan pengembangan kepemimpinan. Perubahan dan peningkatan dilakukan pada berbagai program SDM untuk mendukung penekanan kembali pada sumber daya manusia dan pengembangan. Landasan perubahan tersebut adalah PMP Dual Rating baru yang memeriksa kinerja karyawan dari 2 perspektif. Yang pertama ada hasil bisnis dan yang kedua ada sumber daya manusia. Tujuan bisnis dan SDM adalah bagian mendasar dari fokus manajemen dalam pengembangan dan kolaborasi di Pepsi & Co. Dan fokus ini sebagian besar telah menjadi variabel penelitian keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada membangun merek ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun, branding telah menjadi konsep inti dalam pemasaran produk untuk memenangkan pelanggan di pasar global. Menurut Acker 1996 dan Kotler 1999. Banyak upaya branding ketenagakerjaan adalah proyek keterlibatan karyawan yang dirancang untuk memahami, mengubah, dan dengan jelas mengartikulasi kesepakatan kerja perusahaan atau proposisi nilai karyawan. Merek perusahaan dibangun dari waktu ke waktu di pasar dan didukung melalui berbagai saluran komunikasi. Sebagai ini, yang pertama ada situs web, posting pekerjaan dan pameran pekerjaan, lalu ada jaringan karyawan dan alumni. Yang ketiga ada komunikasi langsung dengan karyawan yang saat ini, lalu ada materi orientasi dan sosialisasi karyawan untuk karyawan baru. Yang terakhir ada kampanye media formal. Lalu ada tools keterlibatan karyawan. Yang pertama ada banyak organisasi mulai menyediakan tools untuk membantu manajer mencoba untuk lebih melibatkan kembali karyawan. Selanjutnya ada indikator pribadi seperti pernikahan, kelahiran anak, kesulitan kesehatan, kematian anggota keluarga atau pasangan, lalu ada merawat orang tua lanjut usia, pindah ke rumah, tangga, duel karir. Yang terakhir ada indikator kerja dan kinerja. Mengubah hubungan teman sebaya, pekerjaan baru atau bos baru, mentor atau teman dekat, meninggalkan perusahaan, lalu ada promosi yang tersedia terbatas, kesempatan pengembangan yang terbatas, lalu ada fluktuasi kinerja, beban kerja tinggi atau perjalanan berlebihan. Terus keterlibatan
karyawan lainnya adalah mengambil proses intervensi omset selangkah lebih maju dan menciptakan program khusus dan toolkits. BMS atau Bristol Myers Squibb telah mengembangkan proses terstruktur untuk mengidentifikasi karyawan paling kritis, karyawan paling beresiko, penilaian komponen resiko mencakup evaluasi diri manajer berdasarkan kerangka elemen retensi utama. Contoh pertanyaan meliputi yang pertama adalah, apakah karyawan ini memiliki hubungan kerja yang kuat dengan Anda? Lalu, apakah Anda telah memberikan umpan balik pekerjaan atau feedback atau berkarir tertentu kepada karyawan selama 60 hari terakhir? Lalu apakah karyawan memiliki keseimbangan yang baik antara waktu kerja serta waktu pribadinya? Lalu apakah karyawan memiliki mentor atau ikatan yang kuat dengan orang lain dalam organisasi? Apakah karyawan ini akan mengalami kesulitan meninggalkan organisasi untuk mengambil peran bergaji tinggi dengan organisasi lain? Yang terakhir adalah apakah karyawan tersebut telah diakui atas kinerjanya, misalnya pengakuan publik, paparan kepada pimpinan senior dalam satu tahun terakhir. Yang terakhir ada masa depan. Penelitian keterlibatan karyawan di perusahaan di seluruh dunia berjalan cukup pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya persaingan untuk bakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya tentang perusahaan dapat memasukkan variabel-variabel ini ke dalam kesempatan kerja yang berguna dan praktis pada tujuan perusahaan. Tujuan keterlibatan karyawan adalah untuk menciptakan platform untuk kesepakatan kerja individual dalam batas-batas versus homogen yang menarik bagi kumpulan eksekutif berbakat yang lebih luas dan yang berubah sebagai pendorong motivasi bagi karyawan individu berubah selama karir mereka. Imbalannya adalah pencapaian paket keterlibatan yang bersifat individual, sekali lagi dalam batas-batas yang berguna secara maksimal dan menarik, memotivasi dan mempertahankan bakat kepemimpinan di dunia di mana bakat tersebut menjadi sumber daya yang terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.